Hidup Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk pemberitaan firman Allah saat ini. Bapa sorga, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hikmat, supaya firman yang akan disampaikan dapat mendorong, memotivasi, membuat setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Allah rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dalam pembacaan inti Alkitab kita Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Saat ini saya ingin membaca di dalam Yohanes 14 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya apa ayat ini? Aku mengasihimu. Aku tahu engkau adalah orang yang sendirian. Orang yang tidak punya teman. Tidak ada yang memperhatikan kamu. Tapi Yesus katakan dia akan kirim penolong yang lain. Dan dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Kasih. Kalau saudara tahu, bukan saudara yang membutuhkan kasih. Yesus sebagai manusia, dia perlu kasih. Dia ada di sorga. Dia memerlukan kasihmu. Itu sebabnya selalu dia menunjukkan bagaimana perhatian dia kepadamu. Untuk apa? Kita memberikan perhatian kembali kepada dia. Dia inginkan dia mati. Dia memberikan hidup untuk direspon oleh kita. Itulah Yesus. Dan dia ajarkan ini untuk kita terhadap pada hidup kita sebagai manusia untuk sesama. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Kasih. Dan kasih ini tidak mudah. Beritahu kepada mereka yang baru mau BPN. Kalau pacarnya kesenggol batu, dia bilang, gua kerjain lo batu. Lo, ya. Ganjel kaki pacar gua. Kalau sudah 3-4 tahun, sudah punya anak 3-4, tadinya langsing sekarang sudah lurus, kesenggol batu, mata lo di mana? Nah, karena sudah lurus istrinya, yang dia lihat istri tetangga yang langsing. Kasih itu bukan karena satu dan dua hal, tetapi inginkan kasih itu tetap. Bayangkan kita sudah berbuat dosa, kita sudah berbuat salah, dia masih mengasihi, dia mengampuni, dia mengasihi lagi. Bayangkan saudara. Kita mungkin kalau orang sudah minta ampun sama kita sudah 10 kali, bosan gua. Tapi Yesus ajarin kita berapa kali harus mengampuni orang? 70 kali 7. Berarti Yesus kurang dari itu. Lebih dari itu. Nah inilah yang beritahu kepada kita. Dan untuk mempraktekkan kasih itu tidak mudah kalau tidak ada Roh Kudus di kita. Dan Tuhan mengajar kita mengasihi bukan hanya teman, orang yang baik kepada kita, orang yang menyenangkan kita, orang yang suka kasih hadiah sama kita, ya, atau bos kita yang selalu kasih gaji tambah tiap bulan. Bukan. Tuhan katakan kasihilah musuhmu, berdoa lagi bagi dia. Bagaimana orang yang memusuhi saya mesti kasih. Tapi itulah kasih yang diajarkan oleh Yesus. Dan kasih ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita punya mau, enggak, gigi ganti gigi. Ya, dia udah bikin saya sengsara, enggak bisa, saya refund sama dia. Tidak, di dalam Tuhan. Itu sebabnya dia kasih Roh Kudus untuk membuat kita mempraktekkan apa yang diajarkan, dan Yesus sudah buktikan. Tahu enggak kata Yesus, salah satu kata Yesus yang ada di kayu salib ketika dia akan mati, setelah dia disiksa habis-habisan oleh Laskar Rom, apa kata dia? Gua habisin lo nanti kalau gua bangkit. Gua habisin lo kalau lo ketemu gua. Tidak. Dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat kepadaku. Itu kata-kata kasih, bukan kata-kata ancaman, bukan kata-kata nanti lo. Tidak. Kenapa? Yesus memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Yesus sebagai manusia dia perlu Roh Kudus, saudara. Bagi saudara dan saya. Ya, ketika Yesus dibaptis, saudara tahu apa yang pertama kali datang di kepala Yesus? Burung merpati. Burung merpati itu adalah lambang Roh Kudus. Dan ketika dia keluar dari baptisan air, dia dibawa oleh Roh Kudus. Dia dibawa, Yesus dibawa. Kemana? Padang gurun. Untuk apa?
makan minum, enak-enak di sana, puasa 40 hari 40 malam. Itu tidak mudah. Siapa yang menolong Yesus bisa ada di padang gurun? Roh Kudus. Ketika dia selesai puasa 40 hari 40 malam, langsung bukan dapat bubur ayam kalau kita tiap hari Jumat. Belum selesai puasa, baru jam 11. Bu, jangan lupa jam 6, bubur ayam, cakwe, apalagi ayam goreng, mau tutup puasa, jangan lupa, kita sudah pesan. Yesus waktu dia selesai puasa, apa dia bilang? Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti, karena engkau lapar. Tapi karena Yesus tahu yang beritahu ini setan, maka dia tidak mau mengikuti. Itulah pentingnya Roh Kudus. Yesus perlukan Roh Kudus dalam hidupnya untuk melawan apa? Setan. Demikian juga kita. Tuhan Yesus tahu kita butuh Roh Kudus karena kita akan lawan setan atau daging kita sendiri. Hawa nafsu daging kita, keinginan mata, hibup jemawa, itu yang kita harus lawan. Dan inilah yang diberitahu oleh Tuhan kepada kita. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18, ia berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kalau mau takut, jangan takut sama COVID-19. Jangan takut sama pandemi COVID. Takut kepada Tuhan Yesus. Kita tahu takut kepada siapa yang paling tepat untuk kita takuti, yaitu Roh Kudus yang akan ajar. Karena dia kebenaran. Ini yang harus takuti, Yesus atau Tuhan, bukan COVID. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh apa arti kebenaran firman Allah yang hamba-Mu sampaikan. Supaya mereka rindu, haus, lapar, menerima baptisan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.